Coba aja minum 3 kali sebulan, darah kita akan bersih, jantung Anda akan sehat. Tubuh kita itu seperti di restart ulang, coba. Itu menyembuhkan penyakit. Kita sering mendengar kata-kata radikal bebas, oksidasi, segala macam. Bagaimana caranya supaya tubuh kita itu bisa membersihkan? Maka Islam tentunya memberikan pedoman kepada kita semua. Bagaimana cara atau apakah ada obat yang paling tokcer gitu kan? Yang paling baik untuk kita terapkan, yang itu bisa membersihkan sekaligus baik raganya kita dan juga jiwa atau hatinya kita. Maka jawaban saya, obat itu namanya apa? Puasa. Puasa itu obat dua-duanya. Ya. Jadi kalau bagaimana penjelasannya? Gini. Salah satu syariat dalam agama ini kan itu berpuasa, dan kita diwajibkan berpuasa. Aslinya kan kita kan nggak mau berpuasa. Diberi pilihan makan sama katakanlah kita berpuasa, maka kita akan milih makan. Lebih enak makan daripada berpuasa. Ya. Jadi kalau jamaah sekarang diberi pilihan mau makan atau mau puasa, pilih apa? Makan. Saya aja pilih makan. Ya. Tapi kalau makan terus gimana? Kan sakit kita. Udah yang dimakan nggak bener, ya, disuruh stop nggak mau, dia selalu bilang ini enak, kan gitu. Ya. Dan sudah tahu nggak enak, dia tahu itu nggak sehat misalnya, itu terus bagaimana cara menghentikannya? Di stop, di stop sama Allah, ya, di stop dengan cara apa? Puasa, ya. Makanya kita tuh sebenarnya, saya tuh kalau mentadaburi, kalau kita mempelajari katakanlah ayat tentang puasa Ramadan itu bahagia banget kita. Kenapa? Kalau nggak ada puasa Ramadan, kayaknya kacau beliau badan kita nih sekalian. Bayangkan selama 365 hari itu makan terus isinya. Sudah, pagi makan, siang makan, sebelum siang ada snack. Ya kan? Ya. Nah, coba latihan ini, kan nanti dapat snack kan ini? Enggak ya? Ya. Kalau dapat snack nanti jangan dimakan snacknya. Puasa dulu sampai siang. Ya. Jadi puasa. Kan ayatnya kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang dulu kami wajibkan juga berpuasa. Oh, saya pikir waktu. Ya, jadi makanya, jadi kalau dokter menyarankan gimana cara hidup sehat? Banyakin puasa. Itu aja. Lagi puasa kira-kira kita bakal ngumpat nggak? Enggak. Kan Nabi udah bilang, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih gibah, masih fitnah, masih bohong. Artinya apa? Hati kita kan terjaga. Ngomong atau bicara kita kurangi. Gitu loh. Yang diperbanyak waktu puasa gimana? Suruh baca Quran. Kan gitu. Bukan tidur. Ya. Karena ada yang pakai dalil, nggak tahu dalil apa itu. Katanya tidurnya orang berpuasa itu pahala. Maka ditidur terus tuh. Bangunnya waktu sholat doang. Ya. Kalau tidur saja berpahala, gimana kalau aktivitas gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi jangan tertipu sama was-was dan tipu daya syaitan. Ya. Raga kita sekalian, ya. Bagaimana cara kita membersihkan? Kan gini. Kalau Anda bayangkan biar gampang dipahami begini. Ibarat kata kamar mandi gitu ya. Kamar mandi itu kan ada kerak-kerak di dinding itu. Ya, kerak-kerak di dinding itu. Nah, kerak-kerak di dinding itu kan ya kalau mau bersih dibersihkan, dikerok gitu kan, atau mungkin disikat gitu loh. Nah, tubuh kita tuh begitu juga. Semakin banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang kita makan, terutama makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak dan rendah serat. Contohnya apa? Apa tadi patokannya? Tinggi kalori, gulanya tinggi. Kemudian apa lagi? Tinggi lemak, lemak yang tidak sehat ya. Dan miskin serat. Contohnya apa? Enggak berani ngomong kan? Karena makanan kita. Ya, saya kasih contoh lah misalkan ya. Ini lihat bagaimana
tanda kutip kesesatan kita dalam urusan makan. Ya. Dan tidak bertanggung jawabnya kita dengan makanan yang kita makan. Ya. Contoh nih misalkan, dia makan nasi goreng. Nasi digoreng. Kalau nasi goreng itu lebih sedap lagi kalau kita makan sama bakwan. Betul? Terus ada tambahan lagi, ada kerupuk, Pak. Ya kan? Nanti keselak. Supaya nggak keselak, makan apa? Minum apa? Es teh. Es tehnya pakai gula? Pakai dong biar manis. Coba lihat. Semoga nggak ada yang jualan nasi goreng di depan. Ya, nggak apa-apa, makan aja tapi tanggung jawab dengan yang dimakan. Ya minimal satu piring nasi goreng itu Anda pergi ke sawah nyangkul gitu 50 kali, jadi kebakar kalorinya. Ya, bukan main handphone habis itu. Makanya banyak sekarang sakit gara-gara itu, nggak tanggung jawab dengan apa yang dimakan, gitu loh. Nasinya sudah karbo, gula, ya kan? Terus tadi dia pakai apa? Bakwan. Bakwannya tepung kan? Karbo lagi coba. Ada apa tadi? Kerupuk. Tepung lagi nggak? Karbo lagi. Udah 3 tuh, triple coba. Belum cukup masih itu. Dia minum es teh. Pakai gula? Pakai gula. Karbo lagi? Karbo. 4 karbonya, Pak. Masya Allah. Terus di situ ada itunya, ada sehat-sehatnya sedikit di situ. Biasa dikasih selada, secuil. Betul? Sama dikasih apa? Acar. Jadi yang paling tinggi serat di nasi goreng itu adalah acar dan selada. Sekarang Anda ubah, nanti kalau makan nasi goreng, porsi nasinya sebanyak acarnya saja. Ya. Ya, porsi nasi sebanyak seladanya aja atau sebanyak acarnya saja, ya. Sisanya itu sayurnya. Itu keren, Pak. Masya Allah, itu sehat. Coba aja lihat. Makanya banyak orang yang dokter ini kayaknya anti nasi banget. Enggak, bukan anti nasi. Tapi kadang-kadang kita tuh itu tadi nggak ngerti apa yang dimakan, berlebihan gula gitu loh. Ya, dan kita nggak tanggung jawab dengan apa yang kita makan. Ya, olahraga enggak, ke sawah enggak, naik sepeda enggak, jogging enggak, naik gunung enggak. Apalah bentuk olahraganya gitu. Sehingga apa? Numpuk lagi. Dan dia bukan cuma sekedar numpuk gula saja, dia akan menimbulkan peradangan dalam tubuh kita, ya. Kalau sudah peradangan kayak begitu, apa yang terjadi? Tubuhnya bukan dapat energi ketika dia kemasukan bahan bakar dari makanan tadi, justru malah ngantuk, gitu loh. Itu kan tanda bahwa tubuh kita itu keletihan, ya. Maka biasanya saya sarankan coba dulu latihan, gitu kan. Latihan nih misalkan dalam 14 hari lah, misalkan Bapak Ibu saya kasih tantangan, mau? Udah mau? Dalam 14 hari 2 minggu aja. 2 dulu deh, 2 dulu. Selama 14 hari itu jangan masuk tepung, terigu ke tubuh. Berat dobrak. Ya. 14 hari aja. Pokoknya semua produk tepung nggak masuk. Jadi Anda sebut apa? Bolu kan tepung. Ya, kayak saya nggak sebut produknya gitu, buat ngelatih aja. Ya, nggak ada tepung, ya. Dan satu lagi, ini nih yang paling penting ini. Nggak ada tepung dan tidak ada gula pasir. Selama 14 hari. Nanti kabarin saya apa yang terjadi. Anda akan berseri-seri, bahagia, moodnya akan baik, gitu loh. Kenapa? Karena memang banyak masalah dari 2 hal tadi itu, gitu loh. Nanti setelah 14 hari boleh makan nggak? Ya boleh aja. Ya, tapi latihan dulu gitu loh. Ya. Nanti saya dapat gulanya dari mana? Kita tuh bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidrat. Pahami ya gitu ya?
Kita tuh butuh gula, bukan butuh gula pasir, kita butuhnya karbohidrat. Berarti gini, bagaimana caranya supaya minum teh itu terasa manis? Jangan gitu kan? Saya pengen minum teh, tapi tetap manis. Gampang. Anda minum teh tawar, habis itu makan kurma. Manis kan? Gitu. Gampang kan? Gampang. Tapi itu Masya Allah, saya banyak sekali kasih saran ya. Sederhana kayak begitu, itu efeknya luar biasa loh Pak, Bu. Cuma 2 itu aja. Kurangi tepung, kalau mau tambahin sih bisa. Kurangi tepung, kalau bisa stop selama 14 hari, dan tidak ada produk gula pasir yang kita makan, apapun bentuk produknya, tambah lagi 1. Ada 4 sih sebenarnya. Tapi kalau saya sebutin semua, nanti nggak datang lagi ke kajian kita berikutnya gitu. Ya, tapi nggak apa, saya sebut aja. Kalau nggak datang berarti ya alhamdulillah, berarti dia lagi berjuang di rumah. Baik sangka saya begitu. Yang ketiganya Pak, minyak goreng. Gitu. Saya nggak sebut mereknya apa, merek apa, produknya apa ya. Maksudnya berarti nggak boleh makan bakwan dong. Saya nggak bilang gitu. Kan saya cuma larang jangan tepung sama minyak sama gula. Berarti nggak boleh makan gorengan. Ya pikir aja sendiri gitu loh. Gitu. Ya. Tambah lagi 1 nih misalkan. Bukan nggak boleh, tapi ngelatih untuk tidak makan nasi. Dok, saya kelingan, cari sumber karbo yang lain. Bisa kan? Bisa. Nasi itu kan yang kita butuhkan, karbohidratnya, gulanya. Betul kan? Kalau nggak makan nasi, bisa nggak makan yang lain? Coba sebutin apa kira-kira? Ketela. Saya kemarin bikin acara di Gombong, Kebumen. Saya bilang sama panitianya, saya nggak mau acara biasa, tapi saya bawakan kita bikin sesuatu yang baru lah, saya bilang. Termasuk juga snack ke peserta, sama kita bikin bazar sehat di situ. Ya ada, Masya Allah ada 20-30 stand lah yang kemarin hadir di sana itu, yang ikut ya. Bahkan ada, saya baru tahu ada motor sehat. Kok bisa ada motor sehat? Motornya nggak batuk-batuk gitu, nggak demam. Ya enggak lah, motor listrik ternyata. Indonesia punya motor listrik, Masya Allah. Ternyata banyak tuh produk-produk saya diantara yang dibuat oleh mereka teman-teman di sana itu, termasuk juga snack yang kita berikan kepada peserta. Sampai ibu rektornya kaget, ini kok enak sekali kata dia. Anda tahu yang saya kasih apa? Tempe yang tidak digoreng. Saya nggak sebutnya tempe mentah, karena tempe itu kan kedelainya sudah direbus, jadi nggak mentah dia. Tempe tidak digoreng gitu kan, cuma bahasa kita kalau nggak digoreng itu mentah. Betul kan? Akhirnya saya potong-potong tempe, ya. Sayang sini nggak ada. Kalau ada, bapak ketagihan Pak makannya Pak. Serius. Itu sampai wajahnya ibu itu yang awalnya tidak bahagia, setelah makan tempe jadi bahagia dia. Kelihatan. Ya. Gitu kan, Masya Allah gitu kan. Ternyata enak ya Dok, dia bilang. Oh iya, ibu sih buruk sangka sama saya gitu kan. Curiga sama tempe gitu kan. Ya. Tempenya dipotong-potong, kasih apa? Kasih garam, kasih madu, itu doang. Ternyata enak. Nggak ada minyak kan? Nggak ada minyak. Nggak ada tepung kan? Nggak ada tepung. Coba. Terus saya ajarin lagi, saya bikin tuh sambel, ya sambel. Sambelnya dari apa? Karena biasa ibu-ibu kalau bikin sambel pakai gula pasir kan? Nah saya tukar sekarang gula pasirnya pakai kurma. Kan keren kan? Cabai rawit, pakai kurma, kasih garam. Kan dikasih air sedikit, airnya pakai air kelapa. Wah enak banget. Itu kelihatan lagi muka mereka, wajah mereka makin bahagia lagi. Saya tahu itu karena gratis gitu. Ya gitulah. Ya. Jadi makanan itu memberikan kebahagiaan, asal makannya benar. Jadi kalau ada yang hidupnya itu nggak bahagia terus, coba perbanyak makan yang dikupas, bukan dikemas. Ya, kalau ada orang hidupnya agak kurang bahagia, kok mukanya tuh sedih terus, nah itu ajak dia pergi makan apa? Makan rujak gitu kan dikupas tuh. Ya. Makan gorengan bahagia nggak? Bahagia. Ya, tapi coba dilatih ya. Dokter makan gorengan nggak? Jarang. Kalaupun makan gorengan kayak tadi malam saya kelaparan banget gitu kan. Tengah jalan udah mulai ini agak-agak keliengan sini. Saya harus makan nih. Cari tukang gorengan. Kata saya gitu kan, mau makan belum waktunya makan, tapi saya butuh camilan nih, saya bilang. Saya pilihlah gorengan.
Karena nggak ada ubi rebus, singkong rebus, ya carinya ya udah singkong goreng. Tapi kan bukan tepung terigu, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita cheat juga, cheatnya itu berkualitas gitu loh. Jadi kalau lagi harinya kita oke lah hari ini nggak hidup sehat gitu kan, tapi berkualitas gitu kan, gitu. Ya, akhirnya apa? Ya bahagia terus, tenang terus kita, mood kita terjaga gitu kan, wajah itu seneng gitu kan. Wajah kita tuh misalkan, kalau sekarang kan wajah saya ya begitulah gitu. Apa berapa bersinar karena cahaya, ada lampu. Tapi intinya apa? Ya itu tadi. Ya. Kulit kita ini, wajah kita ini representasi dari isi perut kita. Maka benerin isi perut kita, ya. Perbanyak makan makan yang dikupas, bukan dikemas. Banyakin makan makanan yang tidak banyak pengolahan di sana, apalagi nggak banyak pakai minyak goreng, itu akan jauh lebih sehat buat tubuh kita. Termasuk juga, nih saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan glowing, ya. You know glowing? Ya, glowing in the sky gitu kan. Waktunya habis. Ya, sudah tahu saya. Salah satu bahan yang bikin kulit kita tuh elastis. Nah, ini kabar baik nih bagi para penggemar makanan ini nih. Itu ternyata apa, Bapak sekalian? Ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata tinggi sekali kolagennya. Kolagen itu kan mahal loh kalau dijual itu. Ternyata banyak di ceker ayam. Ya. Jadi kalau mau tadi ya kita dapat asupan kolagen, nah tuh bikin tuh sup ceker ayam. Ya. Ayamnya gimana? Ayam yang bahagia. Pilihlah ayam yang bahagia. Karena banyak sekarang ayam tidak bahagia. Betul nggak? Iya loh. Di kandang dia merana, nggak ada teman, nggak boleh main, kan gitu. Nggak dapat sinar matahari. Akhirnya manusia yang makan ikut-ikutan merana. Coba. Ada lihat tuh mobil yang bawa ayam banyak-banyak itu. Coba lihat wajah-wajah ayamnya. Bahagia nggak? Sedih dia. Ya tentunya dia kan sedang menuju hari pemenggalan dia gitu loh. Tapi harusnya kan bahagia. Ya, jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita membuat kita tuh ya salah satu nggak bahagia, nggak ceria. Emang karena makanan kita tuh sudah banyak masalah gitu kan. Ya, nggak ada kalau bahasa itu nggak ada enzimnya gitu loh, nggak ada vitaminnya. Maka tadi saya masya Allah nih, kayaknya tadi kan saya di ruangan DKM itu sajiannya saya itu panitia mungkin Bapak pengurus DKM sudah tahu gitu kan, jangan kasih gorengan ke Dokter Zaidul gitu kan, macam-macam tuh buah-buahan gitu kan, rebus-rebusan gitu kan. Nanti pembicara yang lain mungkin udah beda tergantung permintaan. Tapi ya kalau kita sudah biasa dengan hal seperti itu, ini kan ini kayak gini kan, ini masya Allah ini kan jahe nih ya. Jadi kalau saya nyaranin, bahkan kalau Ramadan ya, saya pernah bilang, dokter ngisi dong tempat kami kalau Ramadan. Saya bilang saya mau ngisi kalau seandainya takjilnya sehat, saya bilang kan bisa diubah. Jadi kita mulai mengembalikan lagi pola makan atau cara makan nenek moyang kita ya. Kita mulai mengembalikan lagi katakanlah makanan-makanan yang sehat. Kan makanan sehat di tempat kita kan banyak banget Bos sekalian. Getuk itu kan sehat. Getuk itu sehat loh. Asal jangan ada getuk goreng. Kan minyak lagi gitu loh. Minyak lagi gitu loh. Ya, atau getuknya sudah dikemas gitu kan ya buat oleh-oleh oke lah. Tapi kalau kita getuk yang benar kan yang biasa kalau di Jakarta gitu yang paling gede tuh speakernya tuh getuk lindri itu loh. Itu kan dari singkong kan, masya Allah itu. Dia kalau pakai ijonya dari pandan, gitu loh. Terus pakai kelapa itu kan lemak yang sehat, gitu loh. Jadi masya Allah ya, saya bilang gitu. Jadi kalau nanti bikin kajian-kajian tuh mulai dikenalin ke masyarakat makanan-makanan asli kita yang nggak digoreng, banyak rebusnya, minum wedang-wedang kayak begini. Tinggal nyemplungin ketumbar doang, itu jantung Anda akan sehat loh. Dispenser kasih air panas, cemplungin ketumbar, coba aja minum, jantung Anda akan sehat. Cemplungin aja serai ke situ, itu masya Allah, darah kita akan bersih. Modal kita doang, cemplung-cemplung doang, gitu loh, ya seperti itu.
Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bagaimana caranya? Ya kita mulai tadi, perbanyak yang dikupas, bukan dikemas, makanan-makanan asli, ya. Maka kalau saya ke tempat-tempat yang di luar Jakarta kayak begini tuh saya suka banget makan-makan atau mungkin cari buah-buah yang dia tumbuhnya alami gitu. Kayak manggis, manggis kan nggak disemprot. Manggis itu kan tumbuhnya alami tuh, ya. Atau mangga-mangga. Kalau sekarang kan mangga-mangga kebanyakan sudah diperem, dikasih karbit. Cari mangga-mangga yang musiman gitu loh, ya seperti itu. Apalagi yang kita bisa lakukan? Nah, terakhir ya, karena sudah habis waktunya, saya cuma pesan ibu sekalian, coba sekarang kita mulai memberikan hak perut kita. Hak perut kita. Hak perut kita itu dengan cara apa? Jadi sebelum Anda makan, ya sebelum Anda makan apapun lah gitu kan, Anda mulai kayak gini nih. Minum jahe dulu, atau mungkin minum air putih dulu, atau minum air madu dulu, atau yang paling bagus itu yang saya sekarang terakhir pelajarin itu adalah kita minum air yang dikasih cuka apel, cuka nanas, cuka madu gitu loh. Jadi air kayak begini misalkan, ya Anda masukin cuka, ya satu sendok teh lah gitu kan, dikit aja, kita minum tiap hari. Itu banyak sekali manfaatnya. Karena di situ tinggi enzim, serat juga, ada bakterinya juga gitu loh. Ya, makanya kalau yang paling simpel gimana? Tempe itu masya Allah tempe itu. Saya takjub dengan penelitian atau mungkin riset tentang tempe. Bahkan tempe itu Bapak Ibu sekalian ya, itu ada vitamin yang ada pada hewan, yang hanya ada pada hewan, tapi karena proses fermentasi pada tempe menggunakan ragi itu juga muncul di tempe, tapi di kedelai nggak ada. Itu dahsyatnya tempe. Tapi kita masalahnya makan tempenya penuh dengan kalori gitu loh. Tempenya dikasih tepung kan gitu, digoreng gitu kan. Jadi akhirnya apa? Beban tubuh tuh bertambah lagi gitu loh. Jadi bagaimana cara bikin tempe supaya tidak pakai tepung gitu kan? Ya banyak, pilihannya banyak banget lah. Ya, bahkan saya pernah nyobain bikin jus tempe itu pakai madu, pakai kurma. Enak banget, Pak. Tapi bukan tempe digoreng ya. Tempe biasa, tempe gitu, tempe putih itu ya, itu saya blender, kasih air, kasih madu, kasih kurma. Masya Allah enak banget. Dan itu proteinnya dapat, vitamin dapat, serat dapat, mineral dapat, enzim dapat, coba. Lengkap kan? Nah, cobain nanti. Ya, ibu-ibu di rumah ya, mulai sekarang kalau bapaknya minta teh, jangan kasih gula. Sampaikan pada bapak kalau bapak minum teh, pandangi wajahku. Ya, kan sudah manis gitu maksudnya. Supaya tawarnya teh ini tercover dengan manisnya wajahku, gitu. Bapak-bapak juga sadar diri gitu kan. Dengan cara coba dikurangin. Kopinya, dokter suka kopi? Suka. Saya lebih suka kopi pahit. Ya, kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu termasuk salah satu antioksidan sebenarnya. Dia banyak sekali kandungan antioksidan dalam kopi. Seratnya juga ada juga. Ya, bahkan dia termasuk fat burner, dia pembakar lemak sebenarnya kopi itu. Ya, jadi mulai biasakan tadi ya, mulai latihan apa tadi? Nggak ada tepung. Boleh tempe itu, di belakang boleh tempe itu, masya Allah. Nanti camilannya apa? Tempe, cocolin pakai madu. Atau kalau enggak, kelapa tua itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu kan banyak orang kan ini, kita tuh dikit-dikit kambing hitamkan. Jadi saya nggak tahu dapat dari mana ceritanya makan kelapa itu jadi cacingan. Nggak tahu saya. Wallahu alam, itu bingung saya itu. Itu tuh sehatnya minta ampun loh itu kelapa itu. Jadi camilan kelapa tua itu loh. Dan sayangnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan, itu kalau bikin santan itu kan air kelapa tuanya kan dibuang. Allahu Akbar, itu Pak Bu, subhanallah ya. Itu air kelapa itu ya, kelapa tua ya, itu jauh lebih baik daripada air isotonik kemasan manapun. Coba, kita buang coba. Itu Anda mau bikin apa? Bikin sambal bisa, diminum pun Masya Allah, ngebersihin jantung, liver kita, ya, pencernaan kita. Modal air kelapa yang kadang-kadang kalau beli sama tukang air kelapa, kelapa tua itu kan, itu 1000 tuh dapat banyak tuh, ya kan?
Daripada beli minuman-minuman kemasan, beli itu aja. Tiap hari minum itu, Masya Allah, sehatnya luar biasa. Asam aminonya ada, vitamin ada, mineral ada, coba. Luar biasa. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri susah cari abang atau mas-mas yang jual kelapa muda. Susah, mahal lagi. Ya, maka itu tadi ya. Beberapa tipsnya ya, dan yang paling penting ya, saya tadi pesan sama takmir masjid, saya katakan Rasul itu memberikan pedoman yang sangat, ini terakhir, serius. Saya kalau lagi bahagia begini ya, karena jamaahnya juga bahagia, kalau lihat muka-muka itu muka-muka ceria gitu ya, tidak terpapar dengan polusi kota. Nabi itu, Masya Allah ya, lihat, apakah ada pedoman-pedoman tentang kesehatan dalam Islam? Oh, ada Pak Bu. Kita itu waktu tidur kita diatur Quran loh, waktu bangun kita diatur Quran, ya kan? Qumil laila illa qalila, kan ada tuh, nisfahu awin kusminho qalila. Suruh bangun. Nabi tidurnya kapan? Nabi tidur tuh habis Isya, nanti bangun tengah malam, jelang subuh nanti Nabi tidur lagi. Ini kalau sekarang ini kenapa banyak masalah? Karena kita nggak ngikut Nabi. Nabinya tidur, umatnya bangun Nabi tidur. Gitu loh. Jadi Masya Allah kan, begitu luar biasanya agama kita. Terus apa lagi? Lihat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa salah satu nasihat Nabi SAW kepada beliau adalah berpuasa 3 bulan, 13, 14, 15. Saya baca Bapak sekalian, beberapa ilmuwan barat itu mereka menyarankan itu berpuasa 3 kali sebulan, tapi dia nggak tahu apa, bahkan dia nggak tahu, tentunya mereka nggak tahu dalam Islam itu ada syariat itu. Dan Abu Hurairah, apa yang terjadi setelah Abu Hurairah disampaikan Nabi SAW ya, Abu Hurairah menyampaikan, kekasihku Rasulullah SAW menyebutkan atau menyampaikan, berpesan kepadaku, berpuasalah 3 hari selama 1 bulan, kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 pada apa tuh namanya, pada bulan Hijriah ya, pada tahun Hijriah, tahun Islam, atau bukan, tapi bukan tanggal kalender Masehi. Lalu 16-nya istirahat bentar, 13, 14, 15 puasa tuh. Nih kalau bapak-bapak mau per bulan paket detoksifikasi terbaik ini, Masya Allah nih. Apalagi nanti kalau Anda puasa itu, Anda lanjutkan lagi nggak makan tapi minum aja sampai hari berikutnya, kurma air 3 hari. Itu Masya Allah, tubuh kita itu seperti di reset ulang coba. Ya, 16 kita istirahat. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit.